Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Songkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya secangkir kopi gitu kan harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana teman-teman ya kalau kita lihat bersama-sama untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency kan hari ini udah mulai recover nih. Ethereum aja udah kenceng, BNB juga lumayan, Solana lumayan, Bitcoin udah mengalami recover. Kita lihat dari Fair and Greed Index dia di area 58 ya. Terus indeksnya altcoin dari 34 teman-teman kali ini udah di area 40, berarti ada kenaikan sekitar 6 poin ya, ada kenaikan 6 poin. Market cap hampir menyentuh di area 4 triliun ya. Semoga saja hari ini bisa ke area 4 triliun brother untuk market capnya. Nah, untuk ETF-nya teman-teman net flow-nya ini naik sekitar 864,9 juta US dollar. Sedangkan kalau kita mantap jiwa ya. Kita lihat dari Bitcoin dominance bro ini udah turun ya. Kita tahu ya hukum alam daripada Bitcoin dominance itu seperti apa. Kalau price daripada Bitcoin cukup stabil, Bitcoin dominance itu mengalami penurunan, maka di sini yang naik kenceng altcoin bro ya, altcoin. Makanya altcoin ini udah mulai recover nih, banyak yang hijau royo-royo kan. Nah, meskipun Bitcoin ya naik turun di area 16.000, 116, 117 gitu kan. Nah, terus teman-teman nanti kapan all season itu akan terjadi ya saat Bitcoin dominance itu Junam sampai Palu Mariana, Bitcoin ngepam all season terjadi. Ya untuk saat ini masih dikasih napas nih altcoin, makanya teman-teman kalau udah mulai running profit nih dari altcoin silakan kalian bisa mulai TP tipis-tipis. Takutnya nanti tiba-tiba dominance ini naik lagi, Bitcoinnya drop, ya altcoin akan terkena imbasnya gitu ya. Makanya kalau udah ada kenaikan tetap TP itu wajib. Nah, oke, kali ini kita akan membahas perihal si PP Coin. Ini menarik, brother. Nah, kalau kalian masih ingat teman-teman tentang analisa kita bareng-bareng ya, ini terjadi anomali ya. Anomali. Karena kita waktu itu memprediksikan gini ya, teman-teman ya. Nah, kita itu memprediksikan kalau area yang garis merah ini nggak mampu menahan daripada PP, ya kan? Dia akan mengalami penurunan sampai di area sini kan. Habis itu dia breakout sedikit, lalu turun sampai ke zona sini. Nah, kita prediksi seperti itu. Tapi waktu itu kita sempat bilang juga ya, kalau zona merah ini mampu menahan, maka dia bakal breakout ya sampai di area resisten terdekatnya atau di area support terdekatnya. Dan kali ini dia udah menyentuh di area supportnya, ada sedikit reject ya. Nggak apa-apa. Jadi yang ini kita gagal teman-teman untuk prediksi penurunan. Tapi nggak tahu teman-teman nanti kalau Bitcoin tiba-tiba dam ya dia bisa ke sini juga gitu kan. Tetap ya kalau udah running profit harus TP dulu. Nah, di sini teman-teman, kalau kita lihat bersama-sama ya untuk parameter harga daripada PP sendiri, sorry, salah kita. Oke, harga daripada PP sendiri teman-teman ya kita ambil pakai ini. Oke, kita lihat nih. Untuk kenaikan daripada si PP Coin sendiri, dia udah nyentuh di area 618 ini udah kejebol. Sorry kita keliru bro. Sorry ngukurnya salah ini. Seharusnya ngukurnya begini. Kurang kopi ini kayaknya teman-teman ya. Nah, dia di sini teman-teman ya udah ngejebol di area 0,5. Kalau dia mau menyentuh di area resistennya berarti dia akan ke area 618 ya kan. 618 ini kejebol ya otomatis ini bro yang akan disentuhkan. Nah, ini kan sama price prediksi kita ya. Seperti ini 618 terus di sini next targetnya di area 0,75 yaitu di kisaran harga di kepala 13,8 sampai di area 13,5an lah kurang lebih di area tersebut. Untuk jangka pendeknya teman-teman ya silakan nanti kalau dia udah mulai running harga situ ya wajib yang namanya TP dulu. Terus kalau kita lihat dia dari time frame yang agak gede ya, dari weekly kita cek bareng-bareng dari weekly bro. Kalau dari weekly dia trennya bagus sebenarnya ya. Kalau dari weekly sempat kita bahas kan. Nah, ini masih di dalam line-nya dia. Ya, dia koreksi nggak ngejebol di area higher low-nya di sini ya. Area low-nya ini nggak kejebol, dia langsung breakout lagi. Dan yes, kalau area ini bisa kejebol bro, maka target daripada PP akan bisa sampai di ranah harga sini dalam time frame weekly-nya di kepala 21 ya. Di kepala 21. Kalau kita berbicara weekly bisa aja terjadi di akhir Agustus ini, bisa juga di awal September ataupun di
akhir September karena satu candle terbentuk dalam 1 minggu gitu kan, jangkanya lumayan panjang teman-teman ya. Tapi it's okay kalau untuk jangka sampai bull season kali ini sampai tahun 2025 berakhir, PP masih bisa untuk kita hold ya. Nanti tahun 2026 waktunya kita berbelanja lagi. Ya intinya tahun ini kita harus bisa memaksimalkan profitnya teman-teman ya. Karena tahun depan ya kalau sesuai siklusnya kan kita akan masuk dalam crypto winter kembali. Nah, di satu sisi harga PP Coin kan menguat di tengah tekanan Wells, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ya resiko tekanan jual dan dominasi Wells. Jadi Wells waktu beberapa hari yang lalu memang mendominasi penjualan daripada PP. Nah, dari itu PP sempat drop kan harganya sampai di area kepala 10 ya. Tapi di satu sisi brother, di tengah penjualan Wells juga ada pembelian Wells yang cukup signifikan yang dimana hal tersebut menahan harga daripada PP Coin di kepala 10. Kalau nggak ada Wells yang masuk otomatis bro harganya udah sesuai dengan price prediction kita ya untuk Serok di bawah di kepala 9 atau berapa ya, kalian bisa cek sendiri di video sebelumnya. Nah, terus kalau kita lihat meskipun harga PP sempat mengalami penguatan, tekanan jual masih berlanjut brother, potensi reversal dan peran akumulasi. Jadi di sini kalau kita lihat di balik penurunan dominasi Wells terdapat akumulasi besar dari salah satu Wells yang membeli hampir 3 triliun PP ya. Makanya di sini PP cukup bagus nih kalau kita hold, ya kan? Terus di sini kita juga harus bisa yang namanya memanfaatkan momentum dari si PP Coin brother. PP itu kan kita tahu lah ya, dia itu tidak memiliki utilitas gitu kan. Ya bisa dikatakan meme coin spekulatif, tapi dia terbesar ketiga dalam sektor meme coin. Di bawah Shiba Inu, di bawahnya lagi Dogecoin ya kan. Jadi pertama Dogecoin, Shiba Inu, baru PP. Dia masuk ke dalam 3 besar meme coin. Kenapa dia bisa masuk ke 3 besar meme coin? Salah satunya adalah komunitas yang cukup solid, yang cukup besar, yang membawa persentase kenaikan harga. Jadi gini kesimpulannya brother. Meme coin walaupun nggak memiliki utilitas, tapi kalau memiliki komunitas yang kuat, dia masih bisa hidup, masih bisa untuk mengalami kenaikan. Ya, meme coin memiliki utilitas, nggak memiliki komunitas sama aja ya hidup segan mati pun tak mau gitu ya. Jadi susah. Nah, jadi kalau kita lihat, namun demikian tekanan jual PP tetap ada. Makanya selalu saya bilang kan kalau kalian mulai udah running profit di PP tetap taking profit brother ya. Pokoknya nanti kalau PP udah bisa di kisaran kepala 13 ataupun sampai 14, teman-teman kalau mau ya itu bisa di TP dulu entah 20 sampai 30% lah. Atau minimal teman-teman amankan modal dulu. Yang penting kalian jangan TP 100%. Nah, pertanyaan dari beberapa teman-teman, Bang mau hold PP gimana? Oke nggak masalah bro, hold aja PP ya. Pokoknya di tahun ini masih oke. Nanti tahun depan ya kita usahakan kita udah lepas kepemilikan ya dalam tanda kutip, karena tahun depan kalau sesuai siklusnya ya itu kita masuk dalam crypto winter yang dimana hal tersebut membawa persentase penurunan yang cukup signifikan bagi Bitcoin dan altcoin lainnya ya. Mungkin Bitcoin akan turun drastis, altcoin lainnya akan mengalami penurunan cukup signifikan, makanya ya tahun ini kita harus memanfaatkan. Oke, tetap semangat dan salam